Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih bi ni'matihi tatimmu hadhihi shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Oke, sahabat filah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di penghujung akhir bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita nanti besok ketika merayakan hari besarnya umat Islam, tidak hanya ramainya saja, tapi yang paling penting, yang paling pokok sesuai dengan petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya akan menyampaikan beberapa tips dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara merayakan Idul Fitri dengan baik dan benar, sebagaimana petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, pastikan bahwa kita ketika mau berangkat untuk melaksanakan sholat id, itu dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Ini sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Nabi, oleh para sahabat dan lainnya. Di antaranya, Ali bin Abi Thalib, kemudian Ibnu Umar, sebagaimana disampaikan oleh Imam Nafi, bahwa Ibnu Umar kana yaktasilu fi Idul Fitri, bahwa Ibnu Umar, beliau mandi ya di hari Idul Fitri ketika mau berangkat. Nah, ini menunjukkan bahwa kata Imam Nawawi sangat dianjurkan sekali bagi orang yang mau berangkat untuk melaksanakan sholat id itu untuk mandi terlebih dahulu, karena nanti kita akan bertemu dengan orang lain. Sahabat filah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pastikan bahwa kita ketika mau berangkat untuk melaksanakan sholat id ya bersama umat Islam yang lain, itu kita memakai pakaian yang bagus, pakaian yang baik dan wangi. Tidak harus baru ya. Yang penting bagus, baik, sehingga pakaian itu mencerminkan keindahan dan wangi. Karena Nabi SAW suka wewangian. Begitu. Jadi itu diantara poin yang kedua, bahwa kalau punya baju bagus, pakai baju terbaik. Kalau punya baju baik, pakai. Itu bagi orang yang memilikinya, nggak apa-apa. Karena itu sebagai syiar kebaikan, keindahan umat Islam. Supaya di hari besarnya umat Islam terlihat indah, menawan, kemudian semuanya ikut bahagia dan semuanya ikut memeriahkan hari besar umat Islam dengan pakaian-pakaiannya yang baik, pakaian-pakaiannya yang bagus dan wangi, sehingga semuanya merasakan kebahagiaan yang amat sangat. Sahabat filah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga, ya, jangan lupa untuk makan terlebih dahulu. Karena Idul Fitri adalah hari raya umat Islam, yaitu buka di waktu siang, di mana kemarin kita di sebulan sebelumnya ketika siang tidak boleh makan. Maka di hari Id itu adalah hari makannya umat Islam. Makanya yang membedakan antara Idul Fitri dengan Idul Adha, kalau Idul Fitri sebelumnya kita makan dulu. Untuk memastikan bahwa ba'da subuh, yaitu waktu siang, memang momennya untuk makan-makan. Makanya kita disunnahkan untuk makan terlebih dahulu. Nanti kalau Idul Adha justru tidak makan dulu, makannya setelah sholat Id. Itu. Kalau kita punya kurma, boleh beberapa biji. Atau makanan apapun yang bisa kita makan sebelum kita berangkat. Begitu, nanti mungkin makan besarnya bisa dilanjut setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Sahabat filah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tips selanjutnya ketika nanti kita mau merayakan Idul Fitri, jangan lupa ya, kita untuk bertakbir, yaitu diawali ya kita bersama keluarga atau kita sendiri ketika mau berangkat itu kita takbiran. Ya. Jadi ketika kita dari rumah sudah memakai pakaian bagus, sudah wangi, sudah makan, maka sepanjang perjalanan itu kita takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu sampai kemudian imam naik mimbar. Begitu. Kemudian selanjutnya, sahabat filah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita sholat Id, kita saling mendoakan atau tahniyah ya, saling mendoakan kebaikan. Nah, biasanya para sahabat kalau bertemu itu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Makanya kata Imam Ahmad, boleh, la ba'sa bih. Tidak apa-apa kita di Id, di waktu Idul Fitri ya, setelah sholat Id kita saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan, kami juga Anda.
Namun ini bukan kalimat baku kata para ulama. Kita boleh mengucapkan kalimat apapun yang sifatnya doa, ya, sifatnya kemeriahan. Contoh misalkan kalau di kita mohon maaf lahir dan batin. Kemudian kalimat-kalimat yang lain kullu amin wa antum bi khair, ya. Kemudian kalimat selamat, silahkan. Yang penting sekali lagi di hari Id itu kita saling mendoakan. Karena Nabi SAW tidak menjelaskan doanya secara spesifik. Mesti begini, mesti begitu, enggak. Yang penting kita saling mendoakan. Dan yang dilakukan oleh para sahabat adalah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan, sehingga mudah-mudahan dengan diterimanya amal ibadah kita di bulan Ramadan, kita bisa melanjutkan ibadah di bulan yang lainnya. Nah, sahabat fillah rahimakumullah, maka ketika kita merayakan hari raya besar umat Islam, itu adalah hari di mana kita bahagia. Silahkan, ya, kita aktualisasikan kebahagiaan kita kepada orang lain, sehingga yang lain pun merasakan kebahagiaan di hari di mana umat Islam berbahagia, karena kita adalah saudara, sehingga kita bisa merayakan secara bersamaan. Namun catatannya tentu dengan menjaga adab-adab dan syariat. Contoh misalkan, ya, kalaupun kita harus mengucapkan selamat doa tahniah, ya, jangan ke lawan jenis. Artinya kalau ke lawan jenis kita tidak bersentuhan. Nah, ikhwan atau laki-laki kepada laki-laki, perempuan kepada perempuan. Jangan hanya karena kita ingin meminta maaf atau ingin mengucapkan kemudian ada pelanggaran syariat. Maka sebagaimana Nabi itu menyampaikan bahwa tidak ada sentuhan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian juga jangan sampai, ya, karena ini adalah hari raya, hari bahagia, maka makannya sampai berlebihan juga nggak boleh. Ya, tetap innal mubadzirina kanu min akhwal syayatin. Jangan sampai kita israf berlebih-lebihan, wala tusrifu, dan jangan juga sampai kita memubazirkan makanan sehingga dibuang karena terlalu banyak. Artinya kita silahkan nikmati, silahkan bahagia, nikmati apa yang dihidangkan dan bahagia, karena itu adalah momen kebersamaan bagi umat Islam. Sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan kita merayakan hari raya umat Islam dengan penuh kebahagiaan. Yang paling penting, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk tetap beribadah sebagaimana semangatnya kita di bulan Ramadan. Di bulan Syawal kita lanjut nanti dengan saum 6 hari, kemudian lanjut dengan saum Senin Kemis dan saum yang lainnya, sehingga semangat Ramadan tetap ada pada bulan di luar bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.